Generasi milenial, menurut kalian apa sih itu bucin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi bersama saya Iras. Seperti biasa, membahas fakta, realita, sosial. Dan fakta kali ini datang dari kisah perbucinan generasi milenial khususnya di Indonesia. Oke, sebelumnya silahkan kalian subscribe, like, komen, dan silahkan juga kalian share video ini ke teman-teman kalian, ke media sosial yang kalian punya, agar sama-sama mendapatkan ilmu dan hikmahnya. Kemudian jangan lupa ya guys, nyalakan notifikasinya agar channel ini tetap berkembang dan semakin. Menurut kalian apa sih itu bucin guys? Bucin itu menurut saya adalah seseorang rela melakukan sesuatu bahkan di luar logika, di luar nalar untuk membahagiakan pasangannya demi untuk bucin, demi untuk rela buktikan cintanya ke pasangannya sendiri. Nah itu kalau menurut saya, menurut kalian gimana guys? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Ya oke, kita bahas kisah perbucinan. Sebelumnya kisah perbucinan ini sudah lama terjadi, ratusan tahun, tapi itu di luar negeri. Datang dari kisah perbucinannya Juliet dan Romeo dari Inggris, yang dimana kisah perbucinan mereka ini berujung kepada kisah cinta yang tragis. Gimana tragisnya? Tentu kalian sudah sama-sama tahu bahwa ketika Romeo tahu Juliet sudah meninggal, seketika itu juga Romeo rela membunuh dirinya sendiri sebagai bukti cintanya terhadap Juliet. Dan kisah cinta mereka sendiri sampai sekarang dijadikan arti sejati kisah cinta itu sendiri. Ya, kisah cinta sejati itu sendiri dimaknai dari kisah cintanya Romeo dan Juliet. Bukan itu aja, datang lagi dari kisahnya Ratu Mesir Cleopatra dan Mark Antony, yang kisah cintanya juga hampir sama dengan Juliet dan Romeo, dimana juga berakhir pada ketragisan yang amat sangat tragis ketika sama-sama mereka mendapatkan berita bahwa pasangan mereka telah meninggal. Mereka juga rela membunuh dirinya sendiri, dimana Mark Antony membunuh dirinya sendiri ketika tahu kabar dari Cleopatra sudah meninggal, sementara Cleopatra sendiri juga rela membiarkan dirinya digigit ular sehingga tewas. Ini menurut kalian romantis atau mengerikan? Tapi apapun itu, ini adalah kisah perbucinan yang datang dari luar negeri. Nah, kita lihat kisah perbucinan yang ada di Indonesia saat ini, khususnya di generasi milenial. Beda dari kisah perbucinan yang datang dari Inggris dan Mesir tadi, di Indonesia sendiri kisah perbucinan itu terjadi di kalangan milenial, anak remaja, baik dari SD, SMP, SMA, bahkan ke jenjang yang lainnya, yang dimana mereka juga rela melakukan sesuatu demi membahagiakan pasangannya. Dia sendiri di beberapa media sosial bahwa banyak kisah-kisah perbucinan yang mereka lakukan itu juga berujung kepada tragis, tapi bukan membunuh diri mereka sendiri, tapi melainkan kepada membunuh pasangannya ketika terlibat rasa cemburu. Overprotective yang mereka miliki membuat pasangan mereka itu terikat terhadap mereka. Karena memang iya, menurut saya dari beberapa fakta itu sendiri, tidak ada kisah perbucinan yang gratis. Setidaknya mengalami kekecewaan, patah hati, trauma, dan segala macam. Bahkan, kenapa saya bilang tidak ada yang gratis? Di berbagai media kita lihat bahwa kisah perbucinan hari ini yang dilakukan oleh milenial itu tidak jarang juga si korbannya atau si perempuan yang menjadi korban dari kisah perbucinan ini dijadikan budak seks oleh pasangannya sendiri, juga mengalami tindakan kriminal oleh pasangannya sendiri, dan banyak hal yang lainnya. Itu sudah dilihat di beberapa media atau sudah ditayangkan di beberapa media sebagai salah satu kasus tindak kriminal dari kisah cinta perbucinan ini sendiri. Nah, banyak faktanya dari kisah-kisah perbucinan itu. Menurut saya kisah perbucinan itu adalah kisah yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Kenapa tidak bisa diterima? Menurut saya dari kasus yang muncul ketika rela membunuh pasangan itu sesuatu jatuhnya kriminal gitu ya. Tapi kenapa
kenapa kisah perbucinan ini muncul? Tentu ada banyak faktornya. Salah satu faktornya yang saya lihat lagi di dalam keluarga mereka sendiri, mereka tidak mendapatkan kasih sayang, tidak mendapatkan kenyamanan, tidak mendapatkan keamanan, sehingga membuat mereka mencari ke tempat yang lain di luar. Nah, ketika setelah mereka dapat, mereka ingin memiliki, kemudian rasa cinta yang mendalam yang amat sangat membuat mereka memprioritaskan sendiri. Karena kita tahu sendiri ya, kalau rasa cinta yang sudah amat sangat itu bisa dikatakan adalah kisah cinta yang tidak sehat, karena pikiran mereka, waktu, tenaga mereka tertuang atau terprioritaskan untuk pasangan mereka, sehingga mereka rela melakukan apapun untuk pasangan mereka. Silakan kalian lihat sendiri kisah perbucinan sendiri di Indonesia. Mereka rela menabung mati-matian gak makan untuk memberikan pacarnya hadiah. Mereka rela hujan-hujanan untuk memberikan makanan untuk pacarnya. Bahkan banyak lagi kisah-kisah yang lainnya. Bahkan yang lebih kerennya, ketika menelpon satu hari tidak bertemu dengan pasangannya, tindakan mereka adalah video call. Ketika di video call itu mau berakhir, untuk matikan saja itu susah. Kamulah dulu yang matikan, kamu dulu yang matikan, kamulah. Sehingga berkelahi dulu baru bisa matikan handphonenya. Susah amat sih, silakan matikan aja, selesai. Udah, baca salam. Ya guys, rasa cinta itu normal. Rasa kasih sayang itu wajar. Yang tidak wajarnya guys, ketika rasa cinta yang datang kepada diri kalian atau kepada diri kita itu tidak mampu kita kelola atau kita sikapi dengan baik, sehingga memunculkan masalah-masalah sosial seperti kasus-kasus yang saya bacakan tadi atau saya sebutkan tadi. Nah, cinta itu di samping dia perasaan, dia juga harus menggunakan logika guys. Jangan seperti lagunya Agnes, kadang-kadang cinta tak ada logika. Nah, itu salah. Pakai logikanya ketika kalian memiliki rasa perasaan cinta terhadap pasangan kalian atau terhadap siapapun gitu. Pakai logikanya. Jangan sampai rasa cinta yang kalian miliki tadi membuat kalian menjadi budak. Karena menurut saya cinta itu tidak pernah membuat orang. Tapi kenapa cinta itu bisa membuat kalian menjadi budak? Itu adalah gimana kalian menyikapi cinta yang muncul itu pada diri kalian sendiri. Itu tergantung kepribadian mereka sendiri, kepribadian kalian sendiri, gimana kalian menyikapinya atau memperlakukan cinta itu dalam diri kalian sendiri. Gitu ya guys. Nah, silakan kita saksikan beberapa kisah bucin yang ada di Indonesia. Check it. Lah bocah, ngapa ya? Bocah ngapa? Gimana guys, menurut kalian kisah perbucinan Indonesia masih maukah menjadi bucin? Terserah, itu adalah hak kalian, tapi jangan sampai menyesal, jangan sampai menimbulkan hal-hal yang di luar nalar berujung kepada pembunuhan, tindak kriminal, bahkan pemerkosaan segala macam. Yang lagi-lagi korbannya adalah perempuan. Ingat loh guys, yang perempuan selalu menjadi korban dari kisah-kisah perbucinan. Karena memang iya, pelaku bucin itu kebanyakan adalah laki-laki untuk membuktikan cintanya, kemudian juga si perempuan harus membuktikan cintanya. Karena jika tidak, maka terjadi risikonya. Udah, pandai-pandai kalian menyikapi perasaan cinta yang muncul pada diri kalian. Jangan sampai menimbulkan hal-hal yang negatif. Oke, terima kasih.